Shalom, selamat pagi sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 17 Juni 2022. Melandasi aktivitas kita hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 15 sampai dengan 29. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini. Bersyukur untuk kemurahan-Mu Bapa, untuk berkat-Mu hari ini. Pagi ini boleh menjadi bahagian kehidupan kami. Kami rindu melandasi kegiatan kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dari Galatia 3 ayat 15 sampai dengan 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang telah ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, janji Allah. Sering kita mendengarkan seseorang mengucapkan janji, seperti saat mendekati masa-masa pemilu. Banyak janji-janji yang disampaikan oleh para kandidat untuk menarik hati masyarakat. Kita tidak tahu apakah itu akan terpenuhi atau tidak, karena sering kita mendengar ungkapan kekecewaan karena janji tidak dapat dipenuhi. Berbeda dengan janji Allah yang dikatakan dalam bacaan ini. Janji Allah yang disampaikan kepada Abraham tentang keturunannya sungguh dipenuhi, meski dalam rentang waktu ratusan tahun. Rasul Paulus menyebutkan bahwa janji Allah itu merujuk kepada satu orang, yaitu Kristus.
Penegasan ini dikutip dari Kejadian 12 ayat 7. Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Kata yang dipakai adalah keturunan, bukan keturunan-keturunan. Artinya, yang dimaksud adalah Kristus sebagai pemenuhan janji itu. Selama masa penantian pemenuhan janji itu, hukum Taurat diberikan untuk mengatur dan menjaga perilaku orang Israel. Jadi hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun dan pedoman bagi orang Israel sampai keturunan Abraham, yaitu Yesus, datang dalam dunia. Karena itulah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tugas hukum Taurat sebagai penuntun telah selesai ketika janji dipenuhi, dan setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jika hukum Taurat membuat iman kepada Allah bersifat eksklusif dan tertutup hanya bagi orang Yahudi, iman kepada Kristus bersifat universal dan terbuka. Janji Allah kepada Abraham yang telah digenapi dalam Kristus membuat semua orang beriman dipersatukan dan berhak menerima janji keselamatan dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Puji syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh menguatkan kami bahwa janji Allah kepada Abraham yang telah digenapi dalam Kristus membuat semua orang yang beriman dipersatukan dan berhak menerima janji keselamatan dari Kristus. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang mungkin bergumul dengan penyakit. Mari Engkau jamah dan sembuhkan setiap orang yang saat ini lemah karena sakit. Tuhan, Engkau berkenan menjawab setiap seruan-seruan yang terlafaz untuk kesembuhan mereka. Juga saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggalkan orang yang dikasihi dan mengasihi mereka. Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Saudara-saudara kami yang berbeban berat, yang bergumul dengan banyak hal, bergumul dengan studi, pekerjaan, pasangan hidup, anak, himpitan ekonomi, atau hal-hal lain. Tuhan kuatkan mereka dan mungkinkan kami menjadi saluran berkat buat orang lain. Berdoa buat pemerintah kami, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, di mana Tuhan menempatkan kami menjalani kehidupan karunia-Mu. Beri mereka kebijaksanaan dan kearifan, sehingga mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta keluarga, berkati mereka Bapa dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berhasil. Kami percaya tuntunan tangan Tuhan akan menjaga setiap langkah kami sepanjang hari ini. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Ini doa kami. Dengarkan kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.